Kicro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Altira Khoirunisa Aji. Saya Raihan Tri Asmanul Hanim. Saya Safrian Reza Nur Hidayatullah. Di video ini kita akan bahas bersama mengenai apa itu mekatronika. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bagaimana peralatan seperti mesin cuci, mouse komputer, microwave, dan remote control dapat bekerja? Tahukah kalian bahwa piranti-piranti tersebut memerlukan program yang harus diatur dan hal ini berhubungan dengan mekatronika? Cari tahu selengkapnya di video ini ya. Kata mekatronika berasal dari Jepang yang muncul pada awal tahun 1970 yang merupakan gabungan antara dua kata, yaitu mechanics dan electronics. Mekatronika menggabungkan antara mekanika, elektronika, dan informatika. Mekanika adalah jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin serta keadaan gerak dari suatu sistem fisis. Sedangkan elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Untuk informatika sendiri adalah ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Jadi, definisi dari mekatronika sendiri adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mekanika, elektronika, dan informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem guna mencapai tujuan yang direncanakan. Selanjutnya, manfaat. Penerapan mekatronika ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada alat-alat perkakas yang dapat meringankan aktivitas manusia yang kompleks. Beberapa manfaat penerapan mekatronika ini antara lain. Yang pertama, meningkatkan fleksibilitas. Sebagai contoh, lengan robot industri dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dengan merubah program sehingga fungsinya seperti lengan manusia. Yang kedua, meningkatkan kehandalan. Dengan menggunakan komponen-komponen elektronika untuk mengendalikan gerakan, maka komponen-komponen mesin pengendali gerak manual bisa dikurangi, sehingga meningkatkan kehandalan. Yang ketiga, meningkatkan presisi dan kecepatan. Dengan menerapkan kendali digital dan teknologi elektronika, maka tingkat presisi mesin dan kecepatan gerak mesin dapat diangkat lebih tinggi lagi sampai batas tertentu. Beberapa penerapan mekatronika pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sensor atau transducer. Yang kedua, peralatan rumah tangga dan perkantoran seperti mesin cuci, microwave, dan remote control. Yang ketiga, berbagai piranti pada komputer seperti mouse, keyboard, dan printer. Yang keempat, pengendali pesawat terbang secara fly-by-wire atau FPV. Yang kelima, peralatan mesin dan laboratorium seperti mesin X-ray dan mesin cuci darah. Yang keenam, monitoring dan kendali berbagai peralatan industri. Dan yang ketujuh, bidang robotika. Selanjutnya, elemen. Pada mekatronika terdapat beberapa elemen penyusun antara lain: 1. Mekanisme mesin. Objek kendali yang bisa berupa lengan robot, mekanisme penggerak otomotif, generator pembangkit listrik, dan sebagainya. Yang kedua, sensor bertugas untuk memonitor keadaan objek dan dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal. 3. Controller, elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek kendali telah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. 4. Rangkaian, elemen yang berfungsi menerima sinyal komando dari controller dan mengkonversinya menjadi energi yang mampu menggerakkan aktuator. 5. Aktuator, elemen yang berfungsi mengkonversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. 6. Sumber energi, elemen yang mencatu energi listrik ke semua elemen yang membutuhkannya seperti baterai dan adaptor AC/DC. 7. Struktur mekatronik,
Mekatronika memiliki komponen-komponen utama yang sering digunakan dalam pengaplikasiannya. Di antaranya adalah resistor. Resistor merupakan komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Spesifikasi yang perlu diperhatikan dalam memilih resistor pada suatu rancangan selain besar resistensi adalah besarnya daya. Karena resistor bekerja dengan dialiri arus listrik, maka akan terjadi disipasi daya berupa panas. Yang kedua, transformator atau trafo merupakan komponen elektromagnetik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Selanjutnya, dioda merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana dalam komponen dasar elektronika. Piranti ini memiliki dua terminal dan terbuat dari dua jenis sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N. Bahan tipe P menjadi sisi anoda, sedangkan bahan tipe N menjadi sisi katoda. Yang keempat, transistor merupakan komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor yang merupakan jenis bahan yang tidak sepenuhnya konduktor atau isolator, namun memiliki sifat keduanya dan memegang peranan penting dalam suatu rangkaian elektronika. Pada umumnya, transistor digunakan sebagai penguat atau amplifier, dan transistor juga dapat berfungsi sebagai saklar. Yang kelima, silicon control rectifier atau SCR. Pada prinsipnya, untuk membuat resistor jenis SCR menjadi on adalah dengan memberi arus trigger lapisan P yang dekat dengan katoda, yaitu dengan membuat kaki gate pada resistor PNPN. Yang keenam, relay merupakan suatu piranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontraktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Yang ketujuh, driver mekatronika merupakan rangkaian elektronika yang digunakan sebagai penggerak, pengendali, dan pengolah sinyal sebuah perangkat mekatronika. Driver mekatronika juga dapat berfungsi seperti power supply. Yang terakhir adalah PLC atau Programmable Logic Control. Artinya adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. PLC sendiri menjadi otak dari suatu rangkaian sistem mekatronika. Sekian pembahasan mengenai mekatronika yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, motor elit bau pertalit.